Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini kita bersuka cita, amin. Sekalipun LCD kita sudah rusak, tidak mempengaruhi sukacita kita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berita sukacita khususnya kita di gereja ini, gembala kita Pak Bangun sudah menyelesaikan S3-nya dan kita berbangga Bapak Ibu. Ada sebuah teladan bagi kita bahwa seorang pemimpin terus belajar mengagrab diri. Dan juga Ibu Bangun telah diwisuda kemarin, juga menjadi sarjana teologi, dan juga Theo telah diwisuda. Dan itu sebuah kebanggaan bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Ada orang tua kita, pemimpin kita bisa memberi teladan. Dan saya percaya setiap kita juga terus belajar. Bahkan anak-anak kita ajar, kita dorong mereka untuk terus belajar. Karena dunia ini semakin hari semakin banyak perkembangannya dan kita harus ikut. Kita harus juga bisa bisa ikut di dalamnya. Hari ini kita akan belajar terus. Tema kita masih tema yang sama. Di bulan ini adalah berbuah sebagai tanda ketaatan. Kata berbuah dan ketaatan ini tidak bisa dipisahkan. Kalau Anda berbuah, berarti tandanya kita sudah taat. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak berbuah berarti kita tidak taat. Dan hari ini saya mengajak kita untuk belajar. Hari ini saya beri topik kita untuk kita belajar, yaitu orang percaya menghasilkan buah karena Tuhan yang memilih dia. Tadi pagi saya menyampaikan tentang ketaatan orang percaya menghasilkan buah. Dan siang ini saya menyampaikan bagi kita topik, yaitu orang percaya menghasilkan buah karena Tuhan yang memilihnya. Saya sambut kita untuk melihat firman Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai 17. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 sampai yang ke-17. Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mengingatkan kita, Yesus menegaskan kepada kita bahwa bukan kita yang memilih Yesus itu sebagai Tuhan kita, atau memilih Sang Bapa itu sebagai Tuhan kita. Bukan karena kita ingin sekali. Kenapa? Karena manusia ini sudah jatuh ke dalam dosanya. Hatinya cenderung kepada berhala-berhala. Hati manusia itu sangat jauh dengan Tuhan. Keinginannya selalu berbuat dosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Itulah sebabnya Yohanes 13 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya inisiatif Allah sendiri untuk memilih kita, untuk diselamatkan, menerima kasih karunia, menerima anugerah Allah yang besar. Itulah sebabnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya sepenuhnya ini inisiatif Allah di dalam memilih kita. Kita harus lihat Bapak Ibu, menurut ayat ini
semua orang percaya yang telah dipilih oleh Yesus, menurut ayat ini Bapak Ibu, harus berbuah. Katakan amin. Katakan kiri kanan, setiap kita yang percaya harus berbuah. Harus berbuah kita. Bahkan di situ dikatakan, dan buahmu itu tetap terus berbuah. Terus kita menghasilkan buah di dalam hidup kita. Lalu kalau kita terus berbuah, bagaimana proses atau syarat berbuah menurut ayat ini? Kita akan lihat sama-sama Bapak Ibu. Yang pertama, syarat atau proses yang harus kita jalani, yang pertama kita harus sadari dulu bahwa Tuhanlah yang memilih kita. Katakan amin. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, kita bisa lihat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat 29. Di situ dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Semuanya sudah Tuhan tetapkan sejak dari awal, bahkan sejak kita ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah memilih kita. Amin Bapak Ibu. Dia tahu nanti ini akan kupakai menjadi alatku, menjadi orang besar. Makanya kita bersyukur hari ini. Setiap kita yang hadir hari ini, kita bersyukur Tuhan memilih kita dari antara banyak orang. Pertanyaannya, apakah ada juga orang yang tidak dipilih Tuhan? Pasti ada. Menurut ayat ini berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Persoalannya, begitu banyak orang sudah mengetahui bahwa Yesus itu adalah Sang Juru Selamat, tapi mereka mengeraskan hati. Maka itulah sebabnya Allah tidak memilih mereka. Hanya orang yang memberikan hidupnya dan menjadikan Tuhan penguasa tunggal di dalam hidupnya, hanya orang itulah yang akan dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih kita menerima anugerah keselamatan di mana kita tinggal di dalam Yesus. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya di Yohanes 15 ini, yaitu mengenai pokok anggur yang benar. Bahkan ayat hafalan kita berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya semua, supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya ketika Allah sudah memilih kita menjadi umatnya, menjadi miliknya, kita dibawa keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itulah arti gereja, eklesia itu, orang-orang yang dibawa keluar dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Itulah anugerah keselamatan itu, dan kita harus tinggal di dalam Yesus sesuai dengan ayat ini, bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Persoalannya banyak sekali orang ingin sukses, ingin berhasil, ingin dipakai Tuhan, tapi dia tidak mau tinggal di dalam sumbernya. Dia tidak mau memberi diri dipimpin oleh Yesus sendiri. Dia mau dipimpin oleh ego di dalam dirinya sendiri, keinginannya sendiri. Nah, di sini dikatakan di ayat 16 ini, Tuhan memilih kita menerima anugerah keselamatan di mana kita tinggal di dalam Yesus. Hidup kita milik Kristus dan dipimpin olehnya, atau penguasa dalam hidup kita adalah Yesus. Makanya banyak perdebatan di media sosial. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti Edis TV juga. Banyak sekali perdebatan. Tapi ingat Bapak Ibu, hati-hati kita. Kita harus betul-betul meyakinkan diri kita
Di akhir zaman ini banyak penyesat-penyesat. Banyak orang yang membuat yang lain itu akan tersesat. Tapi ingat kata Yesus, bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu penyesat? Kata Yesus, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Lihat buahnya. Kalau dia berkata begini Tuhan, begini Allah, itu yang sebenarnya. Tapi kalau perbuatannya melakukan perbuatan dosa terus, apa kata Edis? Boleh berbohong di dalam 3 hal menurut kata agama yang lain, Bapak Ibu. Bagi kita tidak ada berbohong, tidak ada berdusta. Artinya kita lihat Bapak Ibu, ketika seseorang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman, berarti di situ kita tahu, berarti dia bukan berasal daripada Bapa di surga. Itu yang pertama, Tuhan memilih kita. Kita harus sadari dulu bahwa kita ini semua dipilih Tuhan. Katakan amin. Makanya ada lagu, kita dipilih dan dikuduskannya. Kita ini dipilih Tuhan. Kalau engkau yang dipilih hari ini, bersyukurlah. Andalah yang akan menjadi duta kerajaan Allah, menjadi orang-orang yang menerima keselamatan itu. Itu yang pertama. Kembali kita ke Yohanes 15 tadi. Di situ dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Yang kedua, setelah Yesus memilih kita menerima anugerah keselamatan menjadi miliknya, yang kedua, Tuhan menetapkan kita sebagai perpanjangan tangannya di dalam menjalankan misinya, agar semua orang diselamatkan. Hal ini merupakan sebuah perintah. Ibaratnya, contohnya sekarang mungkin tadi Nevis tiba-tiba berangkat. Tadi pagi dia melayani, tapi siang ini dia berangkat tidak bisa main drum karena siang ini dia harus ke Medan, karena dia menerima SK dari gubernur, karena dia telah menang pegawai negeri. Gubernur memberi dia SK, artinya gubernur sedang menetapkan dia menjadi seorang ASN. Lalu biasanya kalau sudah ada SK penetapan, pasti diikuti dengan surat perintah. Bagi yang pegawai negeri pasti tahu itu surat penugasan. Dan kita sebagai orang percaya, setelah Tuhan memilih kita, Tuhan menetapkan kita. Dia memberi SK kepada kita hari ini, dan sekaligus memberi perintah. Dan menurut ayat ini, kalau kita lihat perintah apa yang Tuhan berikan bagi kita melalui ayat ini. Di ayat 17 berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tugas yang diberikan Tuhan kepada kita Bapak Ibu, perintah yang dia berikan kepada kita sebenarnya tidak berat, hanya tentang mengenai mengasihi. Mengasihi itu berarti berkorban untuk orang lain. Mengasihi itu merindukan orang lain mengalami kasih Tuhan di dalam hidupnya. Mengasihi itu ingin sekali orang lain juga seperti dia. Mengasihi diri sendiri berarti, mengasihi sesama itu berarti sama halnya kita memperlakukan orang lain seperti diri kita. Kalau kita pasangan suami istri, bagaimana kita mengasihi istri kita? Tentu kita memperlakukan dia seperti diri kita. Begitu juga sebaliknya, kalau istri mengasihi suaminya, pasti dia akan berkorban demi suaminya, supaya suaminya
senang dengan hidupnya. Demikian kita di dalam Tuhan. Tugas yang Tuhan beri bagi kita adalah mengasihi orang lain. Dengan kata lain, kita rindu orang lain juga diselamatkan. Kita lihat di dalam diri kita Bapak Ibu, di dalam keluarga kita. Apakah masih ada orang-orang yang belum diselamatkan? Atau masih ada keluarga-keluarga kita yang masih hidup di dalam kebimbangan, tidak tahu mau kemana, ditanya kalau mati kemana, mudah-mudahan masuk surga. Atau lihat-lihat dulu Pak, kalau dosa saya banyak, saya rasa saya tidak bisa masuk surga. Artinya begitu banyak orang di luar sana yang tidak tahu tujuan hidupnya. Dan kita diperintahkan, diberi tugas oleh Tuhan supaya kita meneruskan tugas yang mulia ini. Bagaimana supaya orang akan diselamatkan? Bagaimana Injil itu, kabar baik itu diterima oleh semua orang? Semakin cepat sekarang Bapak Ibu Saudara, orang akan mendengar Injil melalui media sosial. Sering juga disampaikan Injil. Dan bukan hanya Injil, yang lain-lain juga disampaikan, kebohongan dan segala macam. Melalui media sosial juga akan diberitakan kecurangan-kecurangan, bahkan hal-hal yang lain. Apalagi para kreator FB Pro, semua yang ada, yang dilihatnya di luar sana, yang ada divideokan dan akan dimasukkan di kontennya atau di apanya Bapak Ibu. Saya heran Bapak Ibu. Ya mungkin juga itu tuntutan sekarang ya. Katanya ada cuan di situ. Yang penting bagi saya, kalau itu bermanfaat bagi Anda, hal-hal yang Anda tampilkan itu memberkati orang, itu sah-sah saja. Tapi kalau hal itu akan membuat orang lain akan berdosa, kita ini umat pilihan Tuhan, orang yang percaya, janganlah, saya ingatkan kita, janganlah kita menampilkan atau membuat video-video yang tidak bermanfaat. Biarlah di dalam hidup kita orang lain akan melihat bahwa kita ini adalah orang yang dipilih Tuhan. Itu yang kedua. Selanjutnya, hal yang ketiga, proses atau syarat yang harus kita lakukan menurut ayat ini, di situ dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Artinya kita pergi menghasilkan buah. Menghasilkan buah itu bukan duduk-duduk saja tenang-tenang, tapi kita pergi. Pergi itu berbicara tentang bertindak sesuai dengan firman. Kita rindu orang lain diselamatkan. Ketika Anda mungkin berada di rumah sakit, jangan pernah lewatkan kesempatan untuk mendoakan orang. Saya selalu punya sebuah kerinduan ketika saya kunjungan di satu ruangan di rumah sakit. Saya selalu berusaha yang di sampingnya juga saya harus doakan. Saya rindu juga dia terima Yesus. Artinya Bapak Ibu, tugas yang Tuhan sudah percayakan bagi kita, kita kerjakan. Karena nanti di surga nggak akan kita bawa harta kita Bapak Ibu, nggak akan kita bawa apa yang kita capai di dunia ini, jabatan segala macam, atau penghargaan atau sertifikat kita. Apalagi banyak orang mengoleksi sertifikat, ikuti sana sini, ikuti, bukan tidak penting, penting. Itu juga membuat kompetensi Anda semakin naik. Tapi di dalam kita mengiring Yesus, hal yang utama adalah bagaimana kita menghasilkan buah melalui pemberitaan Injil kepada orang lain. Karena itu yang akan kita bawa nanti. Itu yang akan kita bawa kepada Bapa di surga. Inilah buah saya Tuhan.
buah jiwa-jiwa. Beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu, saya juga pernah menyampaikan buah yang kita hasilkan itu ada 3. Yang pertama buah pertobatan, buah jiwa-jiwa, dan buah-buah roh. Dan di sini Yesus menekankan buah yang harus kita hasilkan di dalam ketaatan kita itu adalah buah jiwa-jiwa. Bagaimana kita mengasihi orang lain sama seperti diri kita sendiri. Hukum yang terutama, kata Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 31 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu berbicara tentang kasih kita kepada Tuhan, kepada Sang Bapa di surga. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu horizontalnya. Itulah arti daripada salib itu, Bapak Ibu. Kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Kita akan berkata, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Lalu yang kedua, kita mengasihi sesama kita. Mengasihi itu pasti ada pengorbanan, pasti ada sesuatu hal yang akan kita berikan. Mungkin kita capek di dalam melayani. Hari ini sebenarnya saya capek sekali, sama seperti Ina Jaden. Tadi malam saya baru tidur jam 1. Saya persiapkan khotbah saya. Lalu ini bagian kaki saya ini sakit sekali. Sebenarnya beberapa hari ini saya sudah mengeluh. Lalu tadi malam saya berkata, Tuhan, besok saya akan melayani 2 kali ibadah. Tolong saya. Tapi saya percaya hari ini saya sehat, Bapak Ibu. Semua kan anugerah Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang berharap kepadanya. Sama seperti Ina Jaden tadi. Dia mungkin sakit, suaranya mungkin terganggu, tapi ketika dia komitmen untuk memberi hidupnya untuk melayani Tuhan, Tuhan pasti akan dengar daripada setiap jawaban doa kita, setiap permohonan doa kita. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, yang harus perlu kita sadari bersama, bagaimana kita atau bagaimana proses atau syarat untuk berbuah menurut ayat ini. Di situ dikatakan yang terakhir, Bapak Ibu, dikatakan di situ, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kesimpulannya, ketika kita sudah dipilih Tuhan, ketika Tuhan sudah menetapkan kita, ketika kita sudah melakukan bagian kita untuk pergi bertindak menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, maka hasil yang kita terima di situ dikatakan kita menerima janji Tuhan. Katakan amin. Jangan Anda bertanya, kenapa saya berdoa Tuhan, tapi saya tidak pernah menerima hasil. Kenapa saya capek-capek Tuhan, tapi penghasilan saya bocor saja. Ada penghasilan saya tidak tahu saja kemana. Jangan-jangan Bapak Ibu, kita renungkan ya. Jangan-jangan ketiga hal ini belum kita jalani prosesnya di dalam hidup kita. Kalau orang yang sudah menjalani proses ini, dia sadari bahwa dia Tuhan yang memilih hidupnya dan Tuhan yang menetapkannya, dan juga dia bertindak untuk menghasilkan buah, percayalah Tuhan akan memberikan apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita minta. Di situ dikatakan supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jangan-jangan kita belum menjalani yang ketiga hal ini. Makanya ketika kita berdoa, sering doa-doa kita
tidak terima. Jawaban doa-doa kita tidak terima. Bapak Ibu Saudara, bila kita menerima janji ini yang Yesus katakan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa diberikannya kepadamu, kita harus hidup di dalam ketiga hal ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam kita mengerjakan panggilan kita sebagai orang percaya, sangat membutuhkan yang namanya ketaatan. Berbuah sangat membutuhkan ketaatan. Lalu pertanyaannya, ketaatan di dalam hal apa? Yang pertama, ketaatan yang harus kita miliki di dalam hidup kita supaya kita bisa menghasilkan buah, yaitu ketaatan kita di dalam melakukan firman, di dalam kita melakukan perintah Tuhan. Di dalam konteks yang tadi ini, perintah yang Tuhan sampaikan bagi kita adalah fokus kepada mengasihi. Bagaimana kita membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Setiap orang yang sudah dipilih oleh Tuhan dari dunia ini, dia merindukan orang lain juga akan menerima hal yang sama, menerima anugerah daripada Tuhan. Dia tidak berkata, sudahlah, karena dia begitu, udahlah mati aja dia. Tidak Bapak Ibu, saya percaya setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, dia juga rindu orang lain akan mengalami hal yang sama. Itu yang pertama, ketaatan kita di dalam melakukan firman. Yakobus 1 ayat 22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kalau tidak demikian, engkau menipu diri sendiri. Kita tidak butuh, Tuhan tidak butuh kita, pengetahuan kita mengenai firman banyak. Kita tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dan bahasa segalanya, apalagi bahasa Nias. Tidak membutuhkan kita banyak sekali pengetahuan kita. Tapi yang Tuhan butuhkan adalah bagaimana kita mempraktikkan firman itu. Katakan amin. Itu yang pertama, hal yang kita lakukan di dalam ketaatan kita agar kita berbuah. Yang kedua, ketaatan apa yang kita kerjakan? Yaitu ketaatan kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Begitu banyak orang melalaikan ibadah kepada Tuhan. Padahal di dalam hukum Taurat berkata, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Masa 1 hari aja tidak kita memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan? Sering sekali orang mengatakan, ya sudahlah, masih ada hari Minggu ke depan. Hari ini enggak usah saya ibadah lah. Apalagi ada hujan rintik-rintik. Ya kalau hujan rintik-rintik, emangnya enggak bisa rupanya. Tapi kalau didengarnya ada bantuan, ada pembagian beras, mau hujan deras, mau hujan tombak katanya. Ada hujan tombak ya. Dia akan terobos Bapak Ibu. Kenapa? Ada yang ingin dia mau ambil. Ada mungkin bantuan di sana. Ingat Bapak Ibu, ketaatan kita di dalam beribadah juga perlu. Yosua berkata di dalam pasal 24 ayat 15, kita bisa lihat di situ. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya. Yosua pasal 24 ayat 15, katanya, aku dan seisi rumahku. Dia berkata kepada orang Israel, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah kita, Allah nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub. Saya tidak akan menyembah beribadah kepada Allah yang lain yang tidak saya kenal. Artinya Bapak Ibu, beribadah kepada Tuhan itu, kalau Anda beribadah hari ini, berarti ada sebuah komitmen di dalam hidup kita. Katakan amin. Kita komitmen bahwa setiap hari Minggu saya akan off dengan kegiatan yang lain. Saya akan komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dulu waktu saya kerja di bengkel dulu, lalu bos saya
Bos saya ini, saya nggak tahu agama apa dia, tapi yang saya tahu dia tidak pernah ke gereja dan tidak pernah ke mana-mana juga. Asal hari Minggu mau dia menyuruh kita untuk ke tempat atau ke daerah-daerah tertentu di mana alat-alat berat kami rusak. Tapi begitu dia menyuruh saya selalu bilang saya tidak mau. Gak tahu bos hari ini hari Minggu. Begini itu nanti dirusak lagi apa kita ala kita. Iya mau dirusak mau diapain kan tak bos tahu kan ini hari Minggu. Dan sejak waktu itu saya komitmen mau apapun dia kecuali kalau saya sakit maka saya tidak akan gereja. Ada sebuah komitmen di dalam diri kita bahwa hari ini saya mau beribadah kepada Tuhan. Jangan heran Bapak Ibu, begitu banyak orang yang tidak taat untuk beribadah. Dia berkata, masih ada hari esok. Bagaimana kalau hari esok engkau dipanggil Tuhan? Anda belum taat. Makanya setiap hari kita berkata bahwa ada seseorang berkata bahwa anggaplah hari ini hari terakhirmu. Artinya besok enggak tahu. Artinya kalau kita menyadari bahwa hari ini hari terakhir kita terus melakukan hal-hal yang baik. Kalau beribadah kita komitmen. Kalau hari Minggu jangan lagi beri waktu untuk tempat yang lain. Ada kumpulan kami di grup kami ada sahabat veteran kami di badminton. Mereka selalu buat acara. Dan setiap mereka buat acara juga hari Minggu pula. Dan kadang-kadang mereka selalu ajak saya, ayo Pak Billy. Lalu saya tegaskan, kalau kalian selalu buat hari Minggu, mohon maaf, saya tidak akan pernah ke situ. Nantilah kita rencanakan jauh-jauh hari. Lalu saya bilang, tetap. Kalau hari Minggu itu memang saya tidak akan mau. Nah artinya sebuah komitmen di dalam diri kita. Dan Tuhan menghargai komitmen kita. Katakan amin. Sama seperti Rut dulu. Kenapa Rut? Dia bukan seorang Israel Yahudi yang mengenal Tuhan. Tapi kenapa Tuhan memakai dia menjadi Allah dia. Bahkan dari keturunannya lah lahir seorang Mesias. Karena komitmennya dia mengikut Tuhan. Kita Bapak Ibu, kalau tidak ada komitmen di dalam hidup kita, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, jangan kita berharap kita akan bertumbuh di dalam kerohanian kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketaatan dalam hal apa? Yang ketiga adalah ketaatan di dalam hal memelihara iman kita. Iman kita perlu dipelihara Bapak Ibu. Terus kita bangun. Iman itu di dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata, dasar dari segala sesuatu. Iman itu perlu dipelihara terus menerus, perlu dipupuk terus menerus. Iman itu bagaimana bisa timbul? Dia menurut Roma 10 ayat 17 berkata, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita memelihara iman kita? Terus kita belajar firman. Supaya iman kita timbul, supaya iman kita ada Bapak Ibu. Saya percaya melalui firman ini Bapak Ibu, kita merenungkan selama ini kita sudah taat atau belum. Apakah kita sudah taat melakukan firman? Apakah kita sudah taat beribadah kepada Tuhan? Saya salut juga dengan agama tetangga kita. Sholat mereka tetap Bapak Ibu, sholat 5 waktu. Kalau kita mungkin disuruh seperti itu, aduh, saya rasa nggak bisa. Pendeta sekalipun mungkin tidak bisa. Masa ketahan kita beribadah setiap hari Minggu saja kadang-kadang bolong-bolong. Hari Minggu ini datang, minggu depan tidak datang. Dengan berbagai alasan-alasan. Saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini kita komitmen
untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Untuk beribadah selalu setiap hari Minggu. Beri waktu kita. Ajar anak-anak kita. Jangan pernah kita tinggalkan namanya ibadah. Karena ibadah itu menurut Ibrani berkata itu mengandung janji. Ketika kita ibadah hari ini, saya percaya iman Anda akan tumbuh. Ada firman yang kita dengar. Ada firman yang akan kita dapatkan yang menguatkan kita. Biarlah firman hari ini memberkati kita semua Bapak Ibu. Mari kita renungkan sama-sama. Kita yakinkan diri kita bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah menetapkan kita. Dan kita bertindak terus untuk menghasilkan buah. Maka apapun yang kita minta kepada Bapa, pasti kita akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati kita.